Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru YouTuber. Kali ini masih bersama saya, Yuko Prasetyo. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sifat koligatif yang sebelumnya, yang terkait dengan satuan konsentrasi. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penurunan tekanan uap larutan. Jadi di sini adalah sifat koligatif yang pertama, penurunan tekanan uap larutan. Nah, apa itu tekanan uap larutan? Jadi, tekanan uap larutan ya, ini dapat didefinisikan sebagai tekanan yang dihasilkan dari jumlah uap di atas permukaan cairan pada keadaan jenuh ya, dari dalam keadaan jenuh. Sebagai ilustrasinya misalkan seperti ini. Jadi di sini gambar yang di kiri ini merupakan suatu pelarut murni ya, tuh kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya namanya adalah pure solvent. Nah, ketika di sini pelarut murni, dalam hal ini contohnya misalkan air, dibiarkan dalam udara terbuka, otomatis akan terdapat uap yang ada di atas cairan meskipun jumlahnya cuma sedikit. Nah, banyaknya uap yang ada di atas cairan ini tadi, ya, ini akan memberikan tekanan, di mana tekanan yang diukur dalam keadaan jenuh ini disebut sebagai tekanan uap dari cairan itu tadi. Nah, apabila ke dalam pelarut air ini tadi, ya, dimasukkan suatu zat yang sukar menguap. Jadi contohnya di sini yang warnanya kuning ini adalah zat yang sukar menguap, gitu ya. Nah, maka akan menghalangi air untuk menguap di sini. Ya, maka di sini airnya ini uapnya akan semakin sedikit karena terhalang oleh adanya partikel zat terlarut yang sukar menguap di sini tadi, yang warnanya kuning di sini. Nah, sehingga karena di sini tekanan uapnya menjadi sedikit yang ada di atasnya cairan ini tadi atau larutan ini tadi, maka tekanannya akan turun. Dan turunnya atau penurunannya ini disebut sebagai penurunan tekanan uap larutan. Nah, untuk menghitung penurunan tekanan uap larutan, ilmuwan pertama kali yang mengemukakan adalah Raoult, ya, atau sering disebut sebagai hukum Raoult, di mana bunyinya adalah tekanan uap larutan ini sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Atau kalau dituliskan dalam persamaan matematika, di sini P itu sama dengan P0 dikalikan dengan XP. P di sini adalah tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap pelarut murninya, dan XP-nya itu adalah fraksi mol pelarutnya. Oke, saya tuliskan dulu di bawahnya untuk mempermudah mengingat-ingat bahwa P di situ itu adalah tekanan uap larutan, kemudian P0-nya itu adalah tekanan uap pelarut murninya. Ya, tekanan uap pelarut murni. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian karena dalam hal ini ya, terjadi penurunan tekanan uap, maka tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan jelas lebih besar yang tekanan uap larut murninya. Sehingga delta P dalam hal ini dapat juga dihitung menggunakan rumus P0 atau tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Ya, atau P0 dikurangi P. Atau secara hubungan fraksi mol terlarut juga bisa. Jadi delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT di sini. Ya. XT tadi apa? Kalau XP itu adalah fraksi mol pelarut, kalau XT itu adalah fraksi mol terlarutnya. Sebagai contoh, soal misalkan, nah di sini sebanyak 90 gram glukosa, berarti ini adalah gram terlarutnya ya, atau rumusnya C6H12O6, dilarutkan ke dalam 171 gram air, berarti ini sebagai massa pelarutnya yang 171 ini, atau gram pelarutnya. Pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 17 mm Hg dan mR glukosanya adalah 180, maka tentukan yang A di sini adalah tekanan uap larutan dan yang B adalah penurunan tekanan uap. Oke, kita hitung dulu. Nah, yang A, karena yang A di situ yang ditanyakan adalah terkait dengan tekanan uap larutan, maka yang A ini nanti dapat langsung digunakan persamaan P sama dengan P0 dikalikan dengan X pelarutnya. Atau kalau misalkan mau dijabarkan lagi, berarti nanti P0 sama dengan, P0 dikalikan dengan
X pelarut itu kalau kita jabarkan berarti nanti menjadi mol pelarut per mol totalnya. Berarti nanti NT ditambah dengan NP. Ingat kembali lagi untuk menghitung mol kalau diketahui massa bagaimana? Gram per mr. Gitu ya. Maka kita masukkan data yang sudah ada, P0-nya di sini sudah ada di soal yaitu 17 mm Hg. Ini sebagai tekanan uap pelarut murninya. Mol pelarutnya karena diketahui gram berarti gram per mr. Gramnya pelarutnya di sini adalah air adalah 171 ya, 171 dibagi mr air itu 18 per terlarutnya di situ adalah glukosa. 90 mr-nya adalah 180 ditambahkan dengan 171 per 18 gitu ya. Sehingga ini sama dengan berapa? Sama dengan 17, 171 dibagi 18 itu adalah 9,5 per 90 dibagi 180 kan setengahnya ya, atau 0,5 ditambah dengan 9,5. Ya, sehingga sama dengan berapa? Saya tuliskan di atasnya di sini. Sehingga sama dengan 17 dikalikan 9,5 per 10. Karena 0,5 ditambah 9,5 di sini. Nah, ini tinggal dikalikan saja ini. Sehingga nanti diperoleh hasil 17 dikali 9,5 per 10 itu adalah 16,15. Satuannya apa? Milimeter Hg. Sesuai dengan satuan yang ada di soal. Nah, ini baru menjawab pertanyaan yang A. Karena yang A ditanyakan tekanan uap larutan. Yang B, penurunan tekanan uap larutannya bagaimana? Oke, langsung saja kita menghitung yang B. Ditanyakan delta P. Kalau P larutannya sudah diperoleh, ya kan? Berarti delta P cukup pakai rumus yang ini aja, P0 dikurangi P. Ya kan? P0 dikurangi dengan P. P0-nya di situ kan sama dengan 17 dikurangi dengan 16,15. Atau ini nilainya sama dengan 0,85. Satuannya sama, yaitu milimeter Hg di sini. Nah, sehingga ini kita sudah memperoleh ya, hasil dari tekanan uap larutan yang tadi nilainya adalah 16,15 dan penurunan tekanan uapnya yaitu adalah 0,85 mm Hg. Nah, ini tadi adalah contoh atau penjelasan terkait dengan materi penurunan tekanan uap ya. Semoga penjelasan ini dapat mempermudah kalian dalam memahami sifat koligatif yang pertama yaitu terkait dengan penurunan tekanan uap. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya agar channel guru YouTuber dapat semakin berkembang. Baik, untuk penjelasan terkait dengan penurunan tekanan uap saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.